corona telah menyerang puluhan juta jiwa, termasuk di Indonesia. Tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak bahkan juga balita ikut terjangkit virus COVID-19. Oleh karena itu, hari ini Info akan membawakan mengenai kegawatan COVID-19 pada anak-anak dan bagaimana pertolongan pertamanya. Karena itu sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Saptadi Yuliarto, spesialis anak konsultan. Halo dokter. Ya, sore. Halo dokter, iya. Ini biar akrab nih, ya. Dipanggilnya Dokter Saptadi atau Dokter Yuliarto nih dok? Ya boleh nama depan aja. Oke, Dokter Saptadi ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang kegawatan COVID-19 pada anak-anak dan juga bagaimana pertolongan pertamanya. Tapi sebelum itu, kalau boleh tahu nih dok ya, saat ini berapa angka kejadian anak-anak yang mengalami kegawatan akibat COVID-19 dok? Ya, kalau di Indonesia sendiri angkanya memang tidak terlalu besar, bahkan di dunia juga tidak terlalu besar. Okay. Kalau ambil persentase dari seluruh total yang terkonfirmasi, itu anak sebenarnya hanya sekitar 1-2%. Dari 1-2% itu yang mengalami kegawatan sebenarnya hanya sekitar ya 5-6% ya. Jadi tidak terlalu besar sebenarnya. Oke, jadi tidak terlalu besar, namun juga ada lah ya dok ya, anak-anak yang jangkit virus COVID-19 ini. Nah, kalau boleh tahu nih dok, bagaimana dengan manifestasi atau bentuk kegawatan ketika anak-anak terkena virus COVID-19? Ya, yang paling sering adalah gangguan di pernafasan. Jadi bentuknya seperti pada orang dewasa. Jadi ada peradangan yang luas di paru sehingga menimbulkan gejala seperti sesak nafas atau kesulitan bernafas. Itu yang awal-awal ditemukan ya, atau ditemui pada kasus anak. Belakangan rupanya muncul gambaran yang baru. Jadi mulai ada pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung, ya, kemudian gangguan berbagai macam organ termasuk ginjal, syaraf, kemudian sistem perdarahan, ya. Nah, jadi ini temuan-temuan baru yang mulai dilaporkan di beberapa negara, Amerika, kemudian di Inggris, ya, dan bahkan juga yang kita temui di Indonesia. Oke, nah dok, tapi kalau boleh tahu, bagaimana anak-anak itu akhirnya bisa terjangkit virus COVID-19? Karena kan kalau kita nih orang awam menganggapnya bahwa anak-anak tuh pasti mempunyai sistem imun yang kebal nih dok. Nah, tapi ternyata anak-anak pun juga ada yang terjangkit virus COVID-19. Nah, itu bagaimana tuh dok? Kenapa bisa seperti itu? Ya, memang karakteristik dari COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat dan dia tidak membedakan, artinya semua golongan umur sebenarnya punya risiko yang sama untuk terinfeksi. Hanya saja bedanya kenapa lebih sedikit angka kejadian yang ditemukan, ya. Ada banyak teori, ada banyak hipotesis. Yang pertama, kemungkinan bahwa reseptor virusnya ini lebih sedikit pada anak, ya. Ada juga hipotesis yang mengatakan reseptor virusnya itu lebih banyak di saluran pencernaan, tidak di saluran pernafasan. Ada juga yang mengatakan reseptornya jumlahnya sama tapi sensitivitasnya berbeda dengan yang dewasa. Jadi masih teori. Sebenarnya proses penularannya pun sama gitu antara dewasa dan anak, ini melalui kontak langsung, melalui droplet dari orang sekitarnya. Oke, nah tapi dok kalau boleh tahu seberapa besar persentase kemungkinan seorang anak ini bisa terjangkit virus COVID-19? Apakah besar sekali persentasenya mungkin dok? Atau seperti apa? Karena kan biasanya yang menyerang, yang terkena virus COVID-19 adalah orang-orang yang sudah dewasa dan juga mempunyai penyakit bawaan, mungkin saya seperti itu. Yeah. Nah kalau untuk anak-anak sendiri nih, berapa besar persentasenya nih dok bisa terjangkit virus ini? Ya, jadi sebenarnya kalau resiko untuk terinfeksi itu artinya tertular, virusnya masuk ke tubuh, itu sepertinya tidak ada perbedaan antara anak dengan dewasa. Jadi semua punya risiko yang sama. Yang berbeda adalah
apakah seorang anak ini muncul gejalanya atau tidak. Okay. Ini yang membedakan. Jadi kalau dewasa mungkin begitu dia terinfeksi, sebagian besar akan muncul gejalanya, tapi pada anak mungkin yang muncul gejalanya akan lebih sedikit karena perbedaan respon kekebalan pada anak. Tapi kalau artinya kalau yang ditanyakan persentase kemungkinan terkenanya, ini sama antara anak dan dewasa. Jadi tidak berbeda antara usia gitu. Oke, jadi resikonya sama ya, tidak tergantung usianya, Dok. Ya. Kalau begitu, Dok, bagaimana gejala awal ketika seorang anak itu terkena virus COVID-19? Dan juga bagaimana cara kita itu menyembuhkannya, Dok? Ya, jadi sebenarnya 90% itu pada anak tidak menimbulkan gejala, tidak tampak gejalanya. Jadi terinfeksi tapi tidak ada gejalanya. Tapi kalaupun itu bergejala, yang perlu hati-hati adalah pertama bila anak mulai demam, yang kedua mulai muncul tanda-tanda gangguan pernafasan seperti batuk, ya, pilek, apalagi kalau anak kelihatan mulai kesulitan bernafas, jadi nafasnya cepat, ya, kemudian kalau dilihat ada tarikan di dinding dadanya, itu sudah mulai tanda-tanda awal munculnya kegawatan gitu. Oke, nah kalau begitu nih Dok, mungkin saja ini pemirsa WTV ada yang sebagai orang tua dan bagaimana nih kira-kira apa yang harus orang tua lakukan di rumah ketika anak itu sudah menunjukkan suatu gejala yang membahayakan tersebut nih Dok? Apakah langsung saja dibawa ke rumah sakit atau seperti apa? Jadi sebenarnya sebaiknya tidak menunggu tanda bahayanya muncul. Kalau ada tanda demam kemudian batuk pilek yang sederhana, yang tidak terlalu parah pada era pandemi ini, era wabah ini sebaiknya dianggap sebagai tanda bahaya gitu. Jadi kalau biasanya demam batuk pilek kita berusaha mengobati sendiri, tapi di era wabah ini sebaiknya demam batuk pilek dianggap serius sehingga harus segera ke pusat kesehatan, ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke dokter untuk memeriksakan. Dan jangan takut misalnya dokter meminta diperiksakan untuk mendiagnosis COVID, seperti rapid test atau swab test. Jadi jangan takut karena itu penting untuk membedakan apakah sakitnya ini memang karena infeksi coronavirus atau bukan. Karena biasanya ada beberapa orang tua yang mungkin agak ketakutan begitu diduga COVID kemudian agak reject atau menolak ya. Jadi seperti menolak, saya tidak kemana-mana, tidak ketemu sama siapa gitu. Tapi dalam kondisi era wabah ini sebaiknya kita lebih waspada. Jadi kalau ada batuk pilek sedikit saja sudah periksa, dan kalaupun diminta untuk periksa untuk COVID sebaiknya diikuti. Oke, jadi pada intinya kita tidak boleh ragu ya Dok ya untuk memeriksakan ke dokter dan tidak boleh takut nih, nggak boleh kayak berpikir negatif dulu mungkin ya Dok ya. Ya. Oke, nah kalau begitu Dok, bagaimana dengan pengobatannya sendiri apabila seorang anak terjangkit virus COVID-19 ini, bagaimana cara pengobatannya? Apakah sama dengan orang dewasa atau mungkin ada metode lain Dok? Mungkin aja ada karantina di rumah terlebih dahulu atau seperti apa? Sampai saat ini belum ada pengobatan yang khusus ya untuk COVID, baik dewasa maupun anak. Seperti saya bilang awal tadi bahwa sebagian besar itu pada anak tidak bergejala, ataupun kalau bergejala hanya gejala ringan. Kalau yang untuk bergejala ringan sebenarnya juga kuncinya adalah isolasi di rumah, ya. Jangan sampai kontak dengan orang lain karena punya potensi menularkan. Jadi potensi menularkan ini yang lebih bahaya gitu. Untuk pengobatan sendiri biasanya hanya cukup dengan obat demam ya, kemudian istirahat itu sudah cukup untuk gejala-gejala ringan. Yang bila ada gejala-gejala yang berat, maka ini memang butuh perawatan di rumah sakit. Jadi memang membutuhkan mungkin perlu oksigen, perlu infus untuk mengganti cairan ya. Gitu. Oke, nah kalau begitu Dok, berapa persen kemungkinan penyembuhannya Dok? Kan kita mengingat juga bahwa sistem imun yang dimiliki oleh seorang anak kan juga cukup tinggi mungkin ya Dok ya. Nah itu tuh berapa persen tuh Dok untuk kesembuhannya? Apakah lebih besar daripada orang dewasa atau seperti apa? Ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan data
pasti untuk kasus-kasus anak, berapa untuk persentase pastinya. Ini memang kami juga sedang mengumpulkan data untuk pasien-pasien anak. Kami bekerjasama dengan beberapa center pendidikan di Indonesia, bahkan kami juga mengikuti penelitian multisenter di dunia, tapi memang belum ada data yang keluar. Tapi secara umum, kalau gejala ringan, hampir sebagian besar atau 100% bisa sembuh kalau gejalanya ringan. Tapi kalau gejala berat, sehingga harus masuk ke rumah sakit, masuk ke ICU, memang resiko kematiannya memang menjadi lebih besar. Jadi angka kesembuhannya menjadi lebih kecil. Jadi ini yang memang harus hati-hati, harus waspada. Gitu. Untuk angkanya sendiri kami belum punya datanya. Nanti dalam beberapa bulan depan mungkin akan kita laporkan kira-kira berapa kemungkinan kesembuhan pada anak-anak yang mengalami kegawatan yang masuk ICU. Gitu. Oke, kalau begitu ternyata situasinya juga cukup gawat juga kalau begitu ya dok ya? Ya. Oke. Nah, tapi kalau begitu dok, kira-kira langkah pencegahan apa saja yang bisa diterapkan oleh para orang tua di rumah nih dok ya, terkait dengan kesehatan anak supaya terhindar dari virus COVID-19 sendiri? Ya, kalau kita tahu bahwa penularannya sebenarnya adalah lewat droplet. Jadi droplet itu adalah percikan partikel dalam jarak yang dekat ya, sekitar 1 atau 2 meter. Maka dan partikel ini bisa menempel di berbagai macam benda dan dia bisa bertahan lama. Maka secara logika pencegahan yang paling utama adalah mencegah kontak dalam jarak dekat dengan orang lain. Itulah makanya strategi umumnya adalah physical distancing. Kemudian juga karena partikel ini bisa menempel di berbagai macam benda, maka strategi kedua yang harus dilakukan adalah cuci tangan. Ya. Cuci tangan dan mandi, terutama bagi orang-orang dewasa yang setelah keluar kemudian masuk ke rumah memang harus mandi. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Tapi yang lebih penting lagi untuk mencegah penularan dalam skala besar, maka karantina itu sebenarnya menjadi penting ya. Jadi mencegah orang bepergian ke luar daerah, keluar kota ya, karena arus orang bepergian ini akan menambah kemungkinan penyebaran ya. Tapi di skala kecil, di skala keluarga untuk anak ya memang harus rajin untuk cuci tangan, kemudian orang dewasa harus saat pulang harus segera mandi ya. Dan kalau perlu, kalau ada yang sakit memang harus memakai masker gitu. Ini untuk mencegah penularan di rumah. Dan jangan membawa anak keluar lah, itu yang penting. Kecuali kita memastikan bahwa keluar rumah sih nggak apa-apa, keluar rumah ke halaman yang di situ juga tidak ada orang, itu nggak masalah. Tapi keluar Oke, nah jadi kalau begitu solusinya tuh adalah sebenarnya itu stay at home dan menjaga kebersihan, pola hidup sehat lah ya dok ya. Ya. Oke. Kalau begitu terima kasih ya dokter ya telah bergabung bersama UB Info hari ini. Semoga informasi dari dokter ini bisa menginspirasi dan menambah informasi untuk pemirsa UB TV di rumah. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya dok. Ya, terima kasih. Ya, kita berjumpa di lain kesempatan dokter. Ya. Oke, kalau begitu pemirsa UB TV, itu tadi perbincangan singkat kita bersama dengan Dr. Septadi Yuliarto, spesialis anak konsultan. Terima kasih telah menyaksikan UB Info hari ini dan see you tomorrow.